kita akan mengupas budaya punk dari sisi psikolog, dan di sini kita udah punya bintang tamu spesial psikologi klinis Bu Ika Penjelasari. Ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan inti, marilah kita perkenalkan diri dahulu. Halo semuanya, aku Sausan sebagai host pada podcast kali ini, dan rekan aku Rizky Monica Pratamasari sebagai host yang mendampingi Sausan Yulia Dinata. Nah, Bu Ika, boleh kenalan dulu nih, kesibukannya apa, terus nama kamu siapa, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, nama saya Ika Penjelasari. Kesibukan sehari-hari sebagai kepala biro pusat layanan psikologi yang ada di bawahnya Yayasan Muhammadiyah. Kemudian selain itu juga sebagai konselor di SMA Muhammadiyah Psikologi Komunikasi. Berarti sering dengerin curhatan dari orang nih, Bu, kalau misalnya Ya, di tiap sana. hari, makanan sehari-hari. Iya. Oke. Terus selain itu jadi konselor, mungkin jadi guru atau sekalian ngajar atau gimana, Bu? Iya, sebagai guru BK. Sebagai guru BK di sekolah, ya tentu saja selain menangani case anak-anak sehari-hari, juga sebagai psikolog kadang-kadang juga terima klien-klien juga ya dari luar, juga klien-klien remaja. Berarti udah familiar belum nih, Bu, sama tema yang bakal kita bahas tentang Anak punk. Ya, udah sih, karena di tahun 2009 itu saya sempat punya pengalaman meneliti anak pang. Jadi 2006 itu saya sempat jadi dosen di UMM, di Fakultas Psikologi UMM. Dan waktu itu saya melakukan penelitian sama mahasiswa tentang anak pang. berarti pas banget gak sih sama yang apa yang mau kita bahas hari ini, Bang? Betul, cocok banget, match banget nih teman-teman ternyata. Iya. Nah, sebelum menarik ya. Masya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti kali ini, kita alangkah baik kita dengerin dulu dari wawancara salah satu narasumber dan salah satu rekan kami. Halo semuanya, perkenalkan saya Jutrina Indiani. Di sini saya bersama narasumber saya yang sangat seru nih. Boleh memberikan namanya, Mas? Yes, nama saya Arsyad. Iya. Mungkin yang pertama-tama saya izin bertanya ya, Mas, untuk beberapa pertanyaan ke Masnya. Yakni yang pertama, boleh nggak sih Masnya cerita lebih mendalam nih gimana pertama kalinya Masnya kayak klik dengan komunitas yang biasa kita sebut komunitas punk gitu? Awalnya sih saya diajak kakak saya kan pemain band juga, band punk. Jadi saya setiap konser diajak. Jadi saya penasaran sama komunitas itu kayak gimana. Jadi saya ikut menjadi seorang punk juga gimana. Jadi untuk awal mulanya karena penasaran itu tadi ya Mas Ya, ya? penasaran jadi ikut-ikutan menjadi anak punk. Yang kedua, apa yang bikin Masnya merasa nyaman bersama mereka? Adakah momen tertentu yang berkesan gitu awal-awal gabung atau kalian saling jaga satu sama lain atau gimana gitu? Awalnya konser itu kalau sesama anak punk itu meskipun baru kenal itu mereka saling tetap jaga, saling respect. Ya, terutama kalau ada konser-konser, ada apa-apa itu mereka saling jaga. Mungkin Masnya ngerasa nyaman karena itu udah biasa Iya, menjaga saling satu sama jaga. lain gitu agar Pun baru kenal. ada nggak orang pertama yang dalam komunitas Masnya itu yang menurut Masnya itu kayak berjasa dalam perjalanan Masnya sampai dengan ini? Ya kakak saya di yang rumah di Jepang, jadi ya Kalau kita lihat dari luar ya Mas ya, anak pang itu identik dengan nongkrong, musik-musik keras. Tapi bagi Masnya apa sih makna sendiri nih tentang anak pang itu seperti apa? ya anak pang itu ya kalau nongkrong sih enggak sih ya. Kalau musik keras sih ya, kalau nongkrong enggak. Pang itu lebih ke mana? Mencari dari diri sendiri. Selama di jalan pernah nggak sih Masnya ketemu polisi atau satpol PP gitu waktu kayak Masnya kayak misal naik truk gitu ketemu polisi atau satpol PP, gimana biasanya respon Masnya terhadap mereka itu? Kalau sama polisi sih nggak masalah ya. Kalau sama Pol PP yang waktu itu. Jadi kalau ada Pol PP kita kayak kejar-kejaran gitu.
gimana masnya dan teman-teman bertahan secara psikologis menghadapi perlakuan buruk? Kayak kan mas ini pasti definisi anak pang dari luaran ini kan pas memandang yang tidak benar kan di anak pangnya itu masnya itu gimana? Kalau saya sendiri sih cuek aja mbak, karena selagi saya tidak mengusik orang lain ya saya cuek aja udah. Menurut masnya kenapa sih masyarakat seperti kita ya masyarakat awam itu menganggap anak pang itu dalam hal-hal negatif? Menurut masnya Yang kata banget dari kata tuh seperti terus penampilannya kurang sopan, mungkin itu yang terlihat negatif sama masyarakat. ada nggak sih momen ketika masih merasa ingin menyerah titik terendah masih pernah nggak merasa seperti itu? Itu mungkin bisa Itu ya saya udah gak pengen jadi anak pang lagi, makanya capek keluar kota terus kayak gitu terus sampai saya kalau masnya bisa kembali ke masa lalu nih masnya tetap memilih jalan untuk menjadi anak pang itu atau masnya kalau bisa memilih tidak atau seperti apa? yang memilih tidak juga Memilih tidak memilih masnya. tidak. Kalau yang terakhir ya mas ya, menurut masnya nih, apa sih arti kebebasan dari seorang pang? Kebebasan Maksudnya nama-nama aja bebas kita menjalani itu. bebas untuk menjalani hidup. Mungkin sekian dari saya dan narasumber saya. Bye bye. Nah, dari wawancara tadi Bu yang sama narasumber anak pang, menurut gue sendiri nih, gimana sih dalam kacamata psikolog melihat budaya dan perilaku anak pang yang terjadi? Adakah faktor psikologis yang mendorong individu untuk bergabung dengan budaya pang tersebut? Oke, kalau ngomong faktor psikologis, barangkali sebelum kita ngobrolin apa faktor psikologis yang perlu kita pahami dulu ya, pang itu apa. Jadi kalau kita lihat dulu dari sejarahnya pang, jadi pang itu kan awalnya memang bukan dari Indonesia ya, dia kan dari luar kan, awalnya dari luar, itu merupakan komunitas pecinta musik, musik keras ya, Ya hardcore biasanya sih. ya istilahnya hardcore ya. Iya ini saya agak ini ya nggak tahu gitu lagi. Nah, terus kemudian menolak kenyamanan, kapitalisme, kemapanan. Nah dulu awalnya itu gerakannya dari sana. Berarti dari Eropa. Tepatnya entah dari Inggris apa dari ini saya agak lupa. Nah ininya tapi memang dari luar kemudian dibawa ke Indonesia, masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1980-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini koreksi ya. Bisa jadi lebih dari itu saya nggak lupa. Nah tapi ketika di Indonesia sendiri fenomena punk itu kalau menurut saya agak bergeser. Jadi nggak lagi tentang komunitas anak-anak yang pecinta hardcore tadi itu gitu, tetapi kalau dari penelitian yang saya dapat dulu ternyata menjadi komunitas anak-anak yang memang merasa tidak bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, entah keluarganya, entah temannya, dan akhirnya ketika mereka masuk ke pang tuh mereka seolah menemukan keluarga. Seperti itu diterima. Betul. Apalagi kalau tahu kira-kira komunitas anak usia berapa, di rentan berapa 17 15 tahun masih ada sih. 15 ya, mulai dari 10 biasanya ada. jarang kan Jarang. sebagian besar berarti ada di rentang usia perkembangan berapa, 15. ada di rentang usia perkembangan Remaja. Kita tahu remaja adalah fase Cari jati diri. betul sekali. Jadi di fase cari identitas diri, mereka lagi eksplor dengan dirinya, coba sana sini, kemudian menemukan komunitas yang kok memenuhi kebutuhan mereka. Mereka di rumah nggak diterima, banyak juga yang mohon maaf korban dari broken home. Betul. Akhirnya ketika di sana mereka diperhatikan, dan penelitian saya di tahun 2009 itu nemu bahwa ternyata awalnya stigma itu kan anak-anak dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah awalnya, karena kan lihat mereka di jalan gitu yang ngamen untuk cari makan gitu kan. Nah, tapi ternyata banyak di antara mereka itu yang anaknya pengusaha, anaknya pejabat, anaknya dokter. Nah itu yang kami temukan gitu. Ini ternyata
anak pang ini isinya bukan hanya anak-anak ekonomi menengah ke Iya. bawah, tetapi ternyata banyak juga anak-anak yang berasal dari ekonomi menengah ke atas dan mereka rela meninggalkan itu semua untuk mendapatkan kebutuhan kasih sayang, kebutuhan perhatian dari kelompoknya. Jadi kalau dilihat dari faktor psikologis itu ditambah dengan remaja yang sedang mencari proses identitas diri. Berarti itu intinya teman-teman, kalau misalnya anak pang nggak selalu dari kayak ekonomi bawah, ekonomi ke atas pun pasti ada. Kenapa? Karena mereka semua mencari jati diri. Misal, gitu walaupun orang tua kita kaya, mereka nggak dapat kasih sayang, mereka bakal jadi anak pang. Jadi teman-teman mungkin bisa dikontrol untuk lingkungan pertemanan dan kalaupun masuk jangan sampai ke hal yang berlebih. Iya, dan kasih sayang keluarga yang jangan sesuai. Nah, kenapa anak harus cari kasih sayang di luar? Ya karena di luar ada kan. Betul. Dan kebutuhan kasih sayang itu kebutuhan, salah satu kebutuhan psikologis utama ada ya di sini. Segitiga Iya, kebutuhan. Maslow. Iya, betul. Teori bermasing Iya. piramida. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, dari kacamata psikologi sosial sendiri, bagaimana menurut Bika itu melihat fenomena komunitas anak pang di ruang publik, yang khususnya dalam konteks pembentukan identitas sosial, yang dimana pembentukan identitas itu tentunya akan berpengaruh kan di perilaku sosial mereka. Iya pasti. Jadi kalau kita melihat dari kacamata masyarakat ya di publik melihat anak pang ini kan memang image-nya negatif ya. Nah, tapi seperti tadi saya bilang, kenapa mereka rela gitu ya untuk mendapatkan stigma negatif ya karena ada kebutuhan yang ingin didapat gitu loh. Dan akhirnya ketika mereka masuk ke sana gitu ya, biasanya mereka paham kok bahwa kalau saya masuk ke pang berarti saya akan mendapatkan label yang negatif juga. Nah, tapi itu mereka pilih itu demi untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Dan selanjutnya bagaimana perilakunya ya tentu saja kalau mereka sudah masuk di dalam keluarga besar pang ibaratnya kayak gitu ya, ya perilakunya mereka, cara pandangnya mereka pasti akan mengikuti identitas dari kelompoknya tadi. Jadi identitas kelompok itu akhirnya jadi identitas diri. Dan yang bisa kita lihat dari perilakunya atau penampilannya kan ada khusus ya kayak misalkan mbak nih kalau lihat anak bang biasanya apa sih ciri khasnya begitu kita lihat kita bisa langsung tahu apa Kalau dari aku sih tatoan terus tika, Topi yang gede, iya, topi yang gede. terus kalau kayak agak kurang bersih gitu lah, kurang terawat gitu. ya karena di jalan ya Iya, betul. Jarang mandi. Ya terus bajunya identik dengan hitam, rambutnya Mocha. mohon Terus pakai ini loh apa? Kalau merasa iya, sorry, sampai ada selain sobek terus pakai. meskipun di rumah dia punya baju yang bagus-bagus gitu ya Dia lebih nyaman. ya kenapa dia akhirnya menggunakan atribut itu supaya dia diterima sebagai bagian dari komunitas. Kalau dia diterima menjadi bagian dari anak pang, dia juga akan mendapatkan pengakuan, penghargaan, penerimaan dari komunitas itu. Berarti kalau misalnya mau dilihat kita gini bisa kali Bu login ke pang. Kira-kira bisa nggak? Nggak mau sih kalau pilihannya sendiri ya bayangin aja ini dia aku suka musik keras nih misalkan tapi aku tetap ganteng gitu ya apa rapi ini gitu ya apalagi pakai baju koko gabungan kok kan pasti mereka sih gitu iya betul jadi kalau mau jadi bagian dari kami ya maka harus benar-benar itu kan sudah apa ya Kewajiban? bukan kerja apa ya ya hal yang lumrah lah ya maksudnya kita sendiri kan kalau kita mau diterima menjadi bagian itu ya berarti kita akan berlaku seperti identitas dari kelompok itu. Oke, boleh lanjut ke kan dalam interaksi sehari-hari nih, anak pang tuh sering menghadapi stigma dan perlakuan diskriminatif. Bagaimana teori labeling dapat menjelaskan fenomena ini? Kan dari wawancara tadi nih, sempat diceritakan kan kalau misalnya dia dikejar satpol pp, karena kejar-kejaran, sedangkan pulang sama polisi mereka biasa aja. Satpol pp malah mereka lebih takut sama satpol pp daripada polisi.
karena mungkin Satpol PP ya yang memang di dalam jobnya itu kan Menertibkan. nah jadi bukan hanya napang kayaknya pengemis Yang ya jualan kan pinggir nah itu bukan Satpol PP nah kalau polisi sih biasa karena nggak peduli. bukan job desk-nya ternyata kan. Oke, jadi kalau dapat label negatif ya sepertinya sebelum mereka masuk ke pang mereka paham gitu bahwa mereka kan mendapatkan label itu dan perlakuan diskriminatif dari masyarakat kepada mereka itu kan karena memang image yang sudah terlanjur terbangun kan bahwa anak pang itu apa sih kelelahan jalan apalagi kayak tadi ya Negatif semua ya. nah yang kita lihat kan dia motor gitu ya dia nggak bersih makannya juga cari dari ngamen tidurnya juga di toleran gitu dan bagaimana penerimaan mereka yang macam-macam gitu ya sebetulnya kalau kita bicara tentang individual individualis ya masing-masing individu itu ya pasti responnya saja berbeda-beda dengan stigma masyarakat terhadap mereka mungkin di awal gitu ya ada yang butuh penyelesaian diri mungkin ada sangka nyaman karena sekarang dia dapat label sebagai anak liar anak nakal gitu kan tapi ketika mereka akhirnya nyaman dengan kelompoknya kalau mereka merasa latihan kehidupan ya mereka akan menerima ya sudah gitu nah makanya akhirnya kenapa semakin terbentuk solidaritas di dalam pang itu karena mereka merasa dikucilkan oleh masyarakat kan dan siapa yang bisa menerima mereka ya anak pang itu sendiri gitu makanya mereka rakat banget satu sama lain jadi seolah-olah mereka adalah minoritas yang ditolak oleh Lingkungan Tapi berarti kita nggak boleh judge the book by the di cover. cover iya betul Katanya ada beberapa yang saya baca di internet, banyak anak pang yang justru bantu orang jalanan. iya dan mereka punya banyak prestasi kan. betul Seperti saya tahu. betul jadi memang image yang ada di masyarakat karena mereka ada di jalanan caranya langsung negatif padahal nggak semuanya jadi kalau kita lihat di internet itu banyak ya ada yang kemudian akhirnya kembali ke sekolah jadi atlet kemudian ada yang bisa menyelesaikan studi S2-nya dan jadi dosen terus yang saya tahu ya itu ada pasukan pang prestasi di daerah Tegal kalau nggak salah itu mereka ini apa namanya membuat kreativitas untuk kupu-kupu yang itu hari mereka jual dan ada kok beberapa saya sempat dengar yang lain juga gitu loh jadi sebetulnya kadang-kadang nggak semuanya selalu negatif ya pasti ada lah ya gitu loh negatif ada tapi nggak semuanya begitu gitu ada juga kok anak-anak pang yang semuanya juga betul gitu mereka bahkan ketika sudah jadi alumni itu tetap Ada yang apa iya kan dia sudah nikah biasanya yang mulai meninggalkan fase remaja jadi dia sudah mulai terbentuk salah betul jadi sudah tahu itu iya. mereka ada kesadaran untuk tetap berkomunikasi dengan komunitasnya dan membawa atau mengajak komunitas ini ke arah baik kadang-kadang saya pernah baca jadi dia punya sebuah usaha dan karyawan ini semuanya adalah anak-anak pang nah saya pernah baca tapi saya lupa kapan gitu nah itu ada juga kayak gitu jadi sebetulnya nggak semuanya itu ya itu seperti stigma yang ada di masyarakat anak-anak nakal anak-anak liar nggak semuanya begitu gitu. Tapi kalau saya lebih kalau di Indonesia ya yang saya lihat ya lebih kepada anak-anak yang sebetulnya tidak mendapatkan perhatian kasih sayang yang akhirnya berkumpul jadi satu anak-anak itu dan mereka saling memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah itu. Gak boleh kalah, Mon. Boleh kita penuhi semua harus tahu diri kita ya. Keren banget sih, gue lagi sampai jadi dosen. Expect nggak? S2 Nggak ada. S2 nggak salah saya gimana? Belum, masih atau progress. Sun, nanti ya, sun ya kita. Amin. Lanjut profesi dulu ya. Profesi komunitas juga ini. Kenapa sih dulu S2 kan sekarang gabung? Oh nggak bisa. Nah, nanti itu Nanti kita bahas beda ya guys. Sampai kita lagi Next ngobrol topik apa dulu ya. Tapi bener-bener aku masih nggak bisa ekspektasi sama teman pang yang jujur sampai jadi dosen. bisa berubah. Malah saya tahu kok ada yang jadi guru ngaji loh, nggak tahu saya. Guru ngaji. Dan itu hafal 30 juz. Gimana teman-teman? Yang bukan pang nggak boleh nggak mana? Ikro. Jadi aku ngomongin. Ya justru curah. Next, pertanyaan yang kesan-kesannya nih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Berdasarkan interaksionisme simbolik, simbol-simbol seperti pakaian hitam, terus rantai dan musik keras itu kan digunakan sebagai identitas mereka nih Bu. Bagaimana simbol ini tuh memperkuat solidaritas kelompok mereka?
Ya pasti, kayak tadi sempat udah kita bahas ya, Sama gitu. peristiwa. Betul. Jadi tadi di perbincangan awal kita sempat bahas kenapa simbol itu memperkuat solidaritas, karena simbol itu merupakan identitas kelompok. Jadi kalau orang dengan baju kayak gitu ya, kan kelompoknya banyak ya, sepertinya ada pang cabang mana gitu. Jadi seluruh Indonesia ada. Dan kadang-kadang kan ketika ada satu konser hardcore di satu kota kan mereka berbondong-bondong lah. Nah, jadi ketika mereka melihat orang yang menggunakan atribut sama seperti mereka gitu kan, mereka jadi kayak ketemu saudaranya kan. Oh, gitu kan. Jadi penggunaan ini sama nih. temen gue nih frekuensi gitu kan. Nah, jadi penggunaan itu satu, itu untuk memperkuat identitas mereka sebagai bagian dari anak pang tadi itu. Dua, sebagai sarana komunikasi antar sama mereka kan, komunikasi non verbal kan. Iya, betul. Jadi kita kadang untuk mau ngomong, hei kamu anak pang, nah nggak perlu gitu. Jadi lihat dari kostumnya aja udah langsung tahu, hey bro, langsung bisa gitu. Sebenarnya Kondi. Kayak gitu Kak Acel. Nah, jadi penggunaan atribut itu sebetulnya bisa juga sebagai identitas. Satu, kedua, komunikasi. Terus kan aku pernah tahu nih Bu, kayak komunitas anak pang itu ada yang kendaraannya itu yang iya yang motor ya kadang kayak jadi gubuknya tuh jalan gitu. Iya, Aku iya. kaget itu termasuk sebuah identitas ya berarti Bu. Sebagian dari Iya, kreativitas mereka kan sebetulnya. Mereka kan ini ya tentu saja di antara mereka kan pasti ada yang kreatif yang menciptakan sesuatu gitu kan. Mungkin ada yang passionnya gitu ya, minatnya di bidang yang berkaitan dengan otomotif. Jadi caranya, nah ini mereka kurang modal aja kan gitu. Iya. Coba kalau modalnya cukup mungkin jadi kendaraan SMK gitu. Iya, benar-benar SMK teman-teman. Walaupun dia nggak ada apa ya bahasanya kan, mohon maaf, kita bisa bilang dalam kondisi ekonomi maksudnya dalam mereka nggak ada duit aja udah dapat gitu, apalagi kalau udah dibandangi. Benar nggak? Iya gitu loh. Jadi makanya banyak kemudian anak-anak yang udah berkembang dengan baik itu kan kadang-kadang ada orang-orang masyarakat sekitar kemudian peduli dan kemudian menarik mereka, memperkerjakan mereka. Nah dari satu orang yang kemudian mendapatkan pengalaman positif ya, nah itu tadi bisa berkembang dan kemudian menarik yang lainnya juga. Nah, jadi sebetulnya, nah kita tantangan kan buat kita untuk gimana kita bisa ya merangkul lah mereka-merekanya. Apalagi kalau kita lihat dari fenomena kan nggak selalu karena punya aliran musik, nggak selalu karena menolak kemapanan, tapi aliran kalau di sini betul lebih kepada anak-anak yang butuh sentuhan kasih sayang sebetulnya. Kayaknya kamu di mana nih kalau boleh tahu? Karena mereka kan larinya ke kalau kamu larinya ke mana? hatimu. Enggak. Coming soon teman-teman. Oke. Pertanyaan kedua, dari perspektif psikologi, bagaimana anak pang bisa merespon label negatif yang diberikan oleh masyarakat secara psikologis? Ya responnya bisa macam-macam. Kayak tadi seperti saya sampaikan, jadi di awal ketika mereka sebelum masuk ke dalam komunitas pasti mereka sudah tahu lah ya Resikonya. Nah betul, gimana sih image konsekuensinya. Kalau di awal ya mungkin akan ada yang merasa gak nyaman jadi orang kalau panganyaran lah. Tapi mereka merasa nggak sih Bu lebih baik dijudge orang luar seperti itu daripada dia tuh kalau sama circle-nya sendiri gitu. Iya, karena kan yang memenuhi kebutuhan kasih sayangnya circle-nya. Nah, daripada mereka keluar dari pang kemudian dia sendiri kan betul ini kan sebetulnya yang merasa sendiri kan. Iya, Mereka ini bergabung, mereka mengambil resiko untuk bergabung dalam kelompok yang lebih negatif gitu ya. Itu karena mereka sebenarnya sendiri, mereka tidak diterima, mungkin mereka sebagai seorang remaja tidak bisa menemukan circle di dalam perkembangannya, di dalam keluarganya juga ada kasih sayang, orang tuanya bertengkar terus, proses perceraian misalnya atau bahkan yang sudah divorce gitu ya, mereka berada dalam kondisi yang seperti itu. Nah mereka menemukan keluarga yang menerima mereka ya sudah, ini resiko untuk diberikan label itu mereka ambil gitu, yang penting mereka nyaman gitu. Berarti lebih kecil aja kalau misalnya kamu mau ngapa begini Ya udah ya. Iya, jadi bisa jadi di awal itu ada gejolak psikologis bisa jadi ya karena kan sebenarnya kita betul kita yang biasa mungkin anak rumahan ya misalkan nih terus dilihat orang yang dengan pandangan yang nah ya kalau ngapain kadang-kadang ya gitu loh. Jadi gimana sih kalau kita dilihat orang kayak gitu kira-kira hati tapi ya gimana mereka lebih memilih untuk itu lama-lama ya kita mungkin bisa jadi mereka udah mulai terbiasa.
Kira-kira ada nggak yang kasusnya yang kayak baru gabung nih sama anak pang 2 minggu, terus karena dilabelin seperti itu terus nggak jadi, mending lurus-lurus aja gitu, ada nggak sih Bu kira-kira? Bisa jadi ya, saja ya. Ada mungkin yang merasa kok nggak sesuai ya Sama yang ini. awal. Iya. Ya balik lagi Masih sih zona nyaman dengan Betul. ekspektasi begini nih, kenapa kok jadi ini? Iya. Ya udah kali aja. Pasti ada. Terus kemudian muncul rodal tuh ada, tapi yang tetap harus solid itu juga ada. Berarti seperti narasumber kita tadi nggak sih Kak? iya benar-benar Udah berusaha meninggalkan itu setelah beberapa tahun nih ikut dari komunitas pang tadi. Oh iya benar-benar. 100 dari saya kuat banget. Iya. Kini mengundurkan diri atasnya. Ya mungkin dia sudah harus kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi bisa menjadi akhirnya mereka memutuskan untuk mundurkan diri biasanya itu karena mereka tuntutan berkeluarga. Dia nggak bisa rentang-rentang lagi sama komunikasi, dia harus kerja toh, dia harus menghidupi keluarganya kan. Nah bisa jadi itu yang menjadi alasan, bukan karena udah nggak lima lagi bisa jadi ya, tapi karena ya ada tuntutan lain yang memaksa dia harus bekerja untuk cari nafkah hidupi anggota keluarga. Memang rata-rata yang sudah menikah itu kemudian akhirnya keluar, ya bukan yang keluar benar keluar, mereka ya masih ya saya tahu ya mereka masih komunikasi sama adik-adiknya itu. Nah mereka ibaratnya kayak Berarti nih Bu, menurut Dekat sendiri suatu saat misalnya itu bisa jadi gak sih Bu di Indonesia ini bakal gak ada komunitas pang itu, mungkin nggak, bisa jadi nggak? kalau kita bicara kemungkinan ya apa yang nggak mungkin Iya, kan? Pun teman-teman Ya ini kan Betul, mungkin betul, kan betul, gitu betul. loh. Nah kalau anak-anak ini dirangkul ya, anak ini kemudian tidak selalu dipandang dengan negatif, tidak selalu dijudge gitu ya, mungkin mereka akan mau gitu loh. Apa namanya ya, memperbaiki dirinya, kemudian nggak hidup di jalanan, memutuskan untuk mungkin kembali ke adik sekolah, lanjut ke kuliah atau kerja itu ya mungkin saja. Tapi kan kalau kita bicara fenomena sosial, Oh iya. ya benar Sosial. Nah, Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya ya Kak. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apakah Bika tuh bisa melihat adanya potensi dari komunitas seperti ini tadi, anak pang tadi itu untuk diarahkan ke arah yang lebih positif tanpa menghilangkan identitas mereka, tanpa menghilangkan logo. Karena kan kalau menghilangkan benar-benar nggak ada nih. kayak jauh seri itu kan udah bersih nggak sih maksudnya yang perlu diluruskan mungkin dalam hal apanya dulu nih gitu. Mungkin dari perilaku yang katanya mereka tuh uraan seperti itu. Kalau misalkan mereka sudah kenapa mereka perilakunya uraan, kira-kira kalau menurut Mbak kenapa? Apa ada mereka menciptakan perilaku seperti itu? Sebetulnya kenapa kira-kira? mereka lebih pengen bebas. Kalau menurutku karena mereka sebelumnya itu udah dijudge seperti itu, ya sekalian aja dilosin gitu Bu, kalau Bisa dijudge jadi seperti itu. salah satunya ya, orang-orang yang dapat label negatif ya kan sudah terlanjur nempel gitu, mau berbuat baik pun kadang-kadang Pasti dianggap negatif. Rugi kalau nggak dilakuin. Nah Jadi kembali judge Iya, bener. bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga enggak gitu ya. Nah jadi apa namanya, kalau sudah dapat label seperti itu bisa jadi mereka hal seperti itu. Tapi kalau apakah memungkinkan anak-anak ini kemudian potensinya dibeli, ya sangat mungkin kalau mereka kemudian dikasih kesempatan untuk bisa mengembangkan dirinya, kemudian mungkin kita ciptakan pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Betul. Nah kayak ini kita bahas itu gitu itu perintah. betul, sampai ada namanya nggak salah ya, Andi apa ya, saya tuh baca namanya Andi Kupu, sampai dijulukin namanya Andi Kupu karena dia ngajarin teman-temannya untuk bagian betul itu dijual Lucu banget. Mau dibaca Wacah banget anak pemegang kupu-kupu. lucu dijual-jual gitu tuh loh. Pernah tahu nggak sih ada kan yang kupu-kupu yang terus dijual Di lonceng gitu ya. Iya. ya jadi harganya macam-macam, mulai dari yang 15.000, 5.000 sampai 150.000 kayak ini ya gitu. Betul. Itu kan kalau misalkan mereka diberikan wadah ya, saya rasa ya bisa jadi mereka berkembang itu amat sangat bisa sekali. Tinggal kita mau nggak kasih kesempatan mereka. Kalau mereka diberi, tapi saya jadi pribadi baik. Baru lah bukan. Wah, Kita pernah bersyukur tahu gak sih? nggak expect juga bakalan ada yang jadi dosen. Saya makanya Udah udah itu. udah itu. Contohnya jangan mau kalah udah itu doang. Betul. Intinya sih mungkin semoga ya dengan podcast ini tuh bisa merubah pandangan masyarakat ya. Kalau masyarakatnya nggak paham kan, selalu melihatkan label sebagai anak nakal, anak liar, Kecil diatur. betul. Padahal sebetulnya anak ini dalam komunitas anak-anak yang butuh
Betul sih. Dan kalau tulisannya juga keren banget. Pada intinya don't judge book by the cover, teman-teman. Nggak semua yang terlihat jahat itu jahat. Siapa tahu yang terlihat baik malah yang dijahatin kamu, sih. Waduh. Pribadi. Betul. Nah, ini nggak kerasa banget 2 menit lagi. Oke. Menit demi menit kita laluin. Podcastnya pun harus berakhir dan diskusi kita harus selesai di sini. Kami berdua, Sausan dan Monica, ucapin banyak-banyak banget makasih buat Bu Ika Fadlasari, MPC psikolog yang sudah berkenan menjadi narasumber kami pada podcast yang berjudul Membela Budaya Pang dari Kacamata Psikologi Sosial. Oke, sukses ya buat Mbak Sausan, Mbak Moni, sama Mbak Terima kasih banyak kita sama sangat-sangat berterima kasih udah berkenan Sharing-sharing nih sama ibunya. kita jadi banyak banyak baru masih mantap. Betul, bisa merubah persepsi kita ke depannya tentang anak pang tadi, teman-teman. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.